Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama saya Daun Cantika Putri dengan NPM 022724111129. Saya dari kelas 3F. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito. Nah teman-teman, duduk yang santai dulu, tarik napas, siapin minum atau cemilan, karena hari ini kita akan ngobrol panjang banget tentang satu topik yang sering banget jadi pembahasan, tapi masih banyak yang salah paham, yaitu tentang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kita bakal bahas secara lengkap, mulai dari teori dasarnya, praktiknya di Indonesia, infrastrukturnya, lembaga pendukungnya, peran Bank Indonesia setelah OJK beroperasi, dan berbagai inisiatif BI dalam membangun ekosistem syariah nasional, sampai dengan tantangan dan peluang masa depannya. Nah teman-teman, semuanya akan kita bawa dengan bahasa yang santai, kayak ngobrol bareng sambil duduk di warung kopi, tanpa istilah ribet yang bikin pusing nih. Jadi begini teman-teman, sebelum kita masuk ke detail teknis, kita harus paham dulu nih apa sebenarnya keuangan syariah itu. Banyak orang ketika dengar kata syariah, langsung mikir nih, ini sistem keuangan yang ribet, eksklusif buat umat Islam, atau sekedar bank yang tidak pakai bunga. Padahal sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah Islam, yang intinya adalah keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Prinsip dasarnya ada 3. Yang pertama yaitu larangan riba, yaitu tambahan yang diperoleh tanpa usaha yang setara. Kedua, larangan gharar, yaitu transaksi yang tidak jelas atau penuh ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga yaitu larangan aktivitas yang haram seperti judi, transaksi palsu, atau investasi pada bisnis yang tidak halal. Nah teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam, ketiga prinsip ini sebenarnya bukan hanya bernuansa agama, tetapi juga bernuansa etika. Banyak ekonomi modern pun sepakat bahwa sistem terlalu mengandalkan bunga tinggi, spekulasi, dan transaksi tak jelas bisa memicu ketidakstabilan ekonomi. Kalau ditarik lebih jauh lagi, ekonomi syariah punya filosofi yang menarik nih. Semua aturannya sebenarnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Teman-teman, prinsip keadilan jadi pondasi utama. Setiap transaksi harus transparan. Tidak ada yang merasa terjebak atau dirugikan. Sistem syariah juga berusaha menjauhkan kita dari bentuk eksploitasi di mana satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lain. Selain itu, keuangan syariah ingin semua transaksi berkaitan dengan ekonomi itu real. Artinya teman-teman, uang harus terhubung ke aktivitas nyata. Produksi barang, penyediaan jasa, serta pembangunan usaha. Tidak boleh hanya berputar dalam bentuk instrumen abstrak yang tidak jelas wujudnya. Karena itu, dalam dunia syariah dikenal banyak akad, seperti mudharabah, musyarakah, muraba'ah, ijarah, dan lain-lain, yang semuanya punya aturan jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan berbeda dengan sistem konvensional, syariah ingin resiko dibagi secara adil. Kalau untung ya sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama nanggung dong. Jadi sekarang teman-teman, mari kita bahas sedikit tentang akad-akad syariah secara lebih santai. Banyak orang baru tahu bahwa di bank syariah tidak ada istilah bunga,
tapi diganti dengan konsep-konsep yang lebih adil. Misalnya akad muraba'ah, yaitu akad jual beli, di mana bank membeli barang yang nasabah butuhkan, lalu menjualnya kembali dengan margin yang sudah disepakati. Jadi bukan bunga ya teman-teman, tapi keuntungan dari transaksi jual beli. Ada akad mudharabah, yaitu sistem bagi hasil, di mana nasabah sebagai pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola. Dalam hal ini, bank untuk dikembangkan dalam usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian itu ditanggung pemilik modal, kecuali kalau kerugiannya akibat kelalaian pengelola. Jadi, ada juga musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah. Cocok untuk usaha kecil atau pembiayaan proyek. Kalau ijara, mirip sistem sewa, dan istisna digunakan untuk pemesanan barang yang harus dibuat dulu seperti proyek bangunan atau rumah inden. Ada juga akad wadiah untuk titipan wakalah untuk perwakilan dan kardul hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Semuanya dirancang agar transaksi jelas, adil, dan tidak ada yang merasa terjebak. Kalau kita bicara sejarahnya nih, perbankan syariah di Indonesia itu perjalanannya itu panjang, bukan sesuatu yang baru muncul belakangan. Nah teman-teman, Bank Muamalat berdiri pada 1991 sebagai pionir perbankan syariah. Dulu, perbankan syariah sempat dianggap kurang relevan sampai akhirnya krisis ekonomi 1998 mengguncang ekonomi kita. Saat itulah masyarakat mulai melirik alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan berbasis etika. Pada tahun 1999 sampai 2008, bank-bank konvensional mulai buka unit usaha syariah atau UUS. Lalu muncul Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 yang menjadi tonggak penting. Dan puncaknya pada 2021. 3 bank syariah BUMN merger jadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, menjadikannya salah satu bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Sekarang kita punya banyak sekali lembaga syariah. Di antaranya Bank Umum Syariah, Unit Syariah, BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Lembaga Zakat, Wakaf, Penggadaian Syariah, sampai Fintech Syariah. Industri perbankan syariah ini punya struktur yang cukup kompleks. Ada bank syariah penuh atau bank umum syariah atau BUS seperti BSI, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah besar lainnya. Ada unit usaha syariah atau UUS yang merupakan divisi syariah dari bank konvensional. Dan ada juga BPRS yang berperan dengan sektor mikro dan UMKM. Produk syariahnya pun banyak, tabungan syariah, deposito mudharabah, pembiayaan rumah syariah, serta pembiayaan UMKM, kartu pembiayaan, mobil banking syariah, investasi sukuk, sampai kris syariah. Bahkan sekarang sudah ada digitalisasi syariah yang semakin canggih. Tentu saja sebuah industri tidak bisa berjalan tanpa infrastruktur yang kuat. Perbankan syariah di Indonesia berdiri di atas fondasi hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Lalu ada Dewan Syariah Nasional atau MUI yang mengeluarkan fatwa sebagai dasar operasional produk. OJK bertugas mengawasi semua lembaga keuangan syariah, termasuk bank, asuransi, fintech, dan pasar modal. Lalu ada LPS Syariah yang menjamin simpanan nasabah. Dan teman-teman, ada juga standar akuntansi syariah, pengaturan manajemen risiko, audit syariah, regulasi kehati-hatian, dan banyak aturan lainnya yang memastikan operasional bank syariah tetap sehat dan sesuai prinsip syariah. Nah teman-teman, ekosistem perbankan syariah juga tidak berdiri sendiri, tetapi didukung banyak lembaga lain yang membentuk dunia ekonomi syariah secara keseluruhan.
Misalnya asuransi syariah yang menggunakan prinsip tolong-menolong, penggadaian syariah yang menggunakan akad RAN, koperasi syariah, dan BMT yang berperan besar dalam pembiayaan UMKM, serta fintech syariah yang mulai banyak mengisi kebutuhan pembiayaan mikro digital dan pasar modal syariah juga berkembang pesat dengan berbagai instrumen seperti sukuk negara, saham syariah, reksadana syariah, dan ETF syariah. Belum lagi dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang berpotensinya luar biasa besar untuk membangun ekonomi masyarakat. Nah teman-teman, di tengah perkembangan itu semua, peran Bank Indonesia sangat penting nih, terutama setelah pengawasan perbankan dialihkan ke OJK pada tahun 2013. Banyak yang salah sangka seolah-olah BI sudah tidak punya urusan lagi dengan bank syariah. Padahal BI tetap punya tugas besar di bidang sistem pembayaran. Kebijakan makro prudensial, stabilitas keuangan, dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah secara nasional. BI mengatur sistem clearing, transfer, settlement, kris, dan seluruh infrastruktur pembayaran yang juga dipakai bank syariah. BI juga menetapkan kebijakan makroprudensial seperti rasio pembiayaan inklusif, aturan likuiditas, dan pengendalian risiko. Selain itu, BI punya berbagai program khusus untuk mengembangkan industri syariah, mulai dari literasi syariah, riset syariah, pengembangan UMKM halal, sampai blueprint ekonomi syariah nasional. Jadi, peran BI tetap sangat besar meski pengawasan operasional ada di OJK. Jadi teman-teman, BI juga punya banyak inisiatif menarik nih. Digitalisasi layanan keuangan syariah menjadi salah satu prioritas. BI mendorong inovasi mobile banking syariah, kris syariah, dan efisiensi pembayaran lintas daerah. UMKM halal juga jadi fokus BI lewat program pelatihan, inkubasi akses pembiayaan syariah, sampai sertifikasi halal. BI juga gencar mengembangkan halal value chain, yaitu menghubungkan seluruh rantai sektor halal dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan. Selain itu, BI aktif bekerja sama dengan lembaga internasional untuk membangun ekosistem syariah global dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah di dunia. Pendeknya, BI tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga mendorong pertumbuhan industri syariah secara strategis. Tentu saja industri ini tidak lepas dari tantangan. Market share perbankan syariah masih relatif kecil. Sekitar 6-7%, banyak masyarakat belum memahami konsep syariah secara utuh. Sebagian melihat bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya ganti nama akad. Tantangan lain adalah variasi produk yang belum sebesar bank konvensional, teknologi digital yang masih tertinggal, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata di seluruh daerah. Infrastruktur pendukung ekonomi halal juga masih perlu diperkuat, mulai dari sertifikasi halal, logistik halal, sampai integrasi data ekonomi syariah nasional. Namun teman-teman, peluang masa depannya luar biasa besar. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Generasi muda semakin peduli pada etika dan keberlanjutan, membuat keuangan syariah semakin relevan. Industri halal tumbuh pesat dalam banyak sektor, seperti makanan, minuman, traveling, fashion muslim, kosmetik halal, dan farmasi halal. Pemerintah juga sangat mendukung nih pembangunan ekonomi syariah, baik melalui regulasi maupun kebijakan strategis.
Teknologi digital membuka peluang besar untuk percepatan pertumbuhan, termasuk fintech syariah, bank digital syariah, dan integrasi pembayaran. Banyak sektor yang belum tergarap maksimal seperti wakaf, produktif, grant sukuk, pembiayaan mikrosyariah, dan pembiayaan ekosistem halal. Jika semua instrumen itu terintegrasi dengan baik, bank syariah yang kuat, regulasi stabil, lembaga pendukung aktif, teknologi digital berkembang pesat, dan kesadaran masyarakat yang meningkat. Jadi teman-teman, Indonesia bukan hanya bisa memperbesar pangsa pasar domestik, tetapi juga menjadi pusat ekonomi syariah global. Perbankan syariah akan semakin modern, cepat, digital, dan inklusif. Akan banyak inovasi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan syariah dengan lebih mudah. Dan sektor UMKM akan menjadi tulang punggung yang memperkuat ekonomi syariah Indonesia. Nah, teman-teman, selain pembahasan utama tadi, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas lebih dalam nih, supaya gambaran tentang perbankan syariah itu semakin lengkap. Salah satu hal penting yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana sebenarnya perilaku masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan syariah. Menariknya nih teman-teman, sebenarnya minat masyarakat terhadap bank syariah itu cukup besar, tapi tingkat literasinya masih rendah. Banyak orang yang ingin menggunakan layanan syariah karena dianggap lebih aman, lebih etis, atau sesuai keyakinan. Tetapi mereka masih bingung nih dengan istilah-istilah seperti murabaah, mudarabah, sampai akad-akad lainnya. Karena itu, bank syariah punya PR besar, bukan hanya sekedar menawarkan produk, tetapi juga mengedukasi masyarakat dari level paling dasar agar mereka tidak hanya memakai produk syariah, tapi juga betul-betul memahami cara kerjanya. Hal lain juga penting adalah bagaimana bank syariah bekerja di sektor UMKM. Indonesia punya lebih dari 60 juta UMKM dan sebagian besar dari mereka belum memiliki akses pembiayaan yang memadai. Bank syariah sebenarnya punya model pembiayaan yang sangat cocok untuk UMKM, terutama akad musyarakah dan mudarabah. Keduanya memungkinkan kerjasama antara bank dan pelaku usaha, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Namun, tantangan di lapangan adalah bagaimana bank menilai risiko UMKM yang kadang tidak punya laporan keuangan yang rapi. Karena itu, teman-teman, banyak bank syariah mulai mengembangkan metode penilaian berbasis karakter, rekam jejak usaha, dan data transaksi digital dari e-commerce atau pembayaran kris. Ini membuat UMKM yang sebelumnya sulit nih mengakses pembiayaan formal, kini bisa mendapatkan modal lebih mudah melalui pendekatan syariah. Selain itu, kita juga perlu menyoroti perkembangan fintech syariah. Dunia digital berubah semuanya, cara kita belanja, cara kita bayar, cara kita menabung, bahkan cara kita meminjam uang. Fintech syariah hadir sebagai solusi yang memadukan teknologi dengan prinsip syariah. Ada platform pembiayaan peer-to-peer syariah, platform investasi suku retail, sampai aplikasi pengelolaan zakat dan wakaf digital. Kehadiran fintech syariah ini membuka peluang baru nih, terutama bagi generasi muda yang lebih suka proses serba cepat tanpa harus datang ke kantor bank. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa layanan fintech tetap sesuai syariah, aman, dan tidak merugikan pengguna.
Karena itu, OJK dan DSN MUI bekerja sama untuk membuat aturan yang jelas tentang standar syariah dalam dunia vintage. Nah, teman-teman, hal yang tak kalah menarik nih adalah perkembangan sukuk atau obligasi syariah. Sukuk negara Indonesia berkembang sangat pesat, bahkan Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia. Pemerintah menerbitkan berbagai jenis suku terhadap grant sukuk untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan. Sukuk retail juga menjadi favorit masyarakat karena hasilnya stabil, resikonya rendah, dan yang paling penting berbasis syariah. Tidak sedikit masyarakat yang awalnya tidak tertarik dengan investasi, akhirnya mulai berinvestasi setelah mengenal sukuk. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ada juga fenomena wakaf produktif. Banyak orang berpikir wakaf itu hanya tanah untuk masjid atau pemakaman. Padahal nih teman-teman, sekarang itu wakaf bisa berbentuk uang, bisa diinvestasikan untuk membangun aset yang memberikan manfaat jangka panjang seperti rumah sakit, sekolah, minimarket, bahkan apartemen atau hotel. Hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan sosial. Ini membuka peluang besar untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan mandiri. Dalam konteks global, perbankan syariah Indonesia sebenarnya punya posisi strategis. Malaysia dan negara-negara Timur Tengah memang lebih dulu maju, tetapi Indonesia punya pasar yang jauh lebih besar. Negara-negara lain sudah mulai melirik Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga punya potensi alam UMKM dan kekayaan budaya yang mendukung pengembangan produk halal. Jadi, jika bank syariah mampu mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor halal seperti wisata halal, industri makanan dan minuman, fashion muslim, dan kosmetik halal, maka ekonomi syariah Indonesia bisa menjadi daya tarik global. Dan materi tambahan lainnya yang menarik adalah peran kampus, sekolah, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Sekarang banyak perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah, keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Bahkan beberapa SMA dan pesantren juga mulai mengajarkan konsep keuangan syariah secara sederhana. Ini penting karena masa depan industri syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Tidak cukup hanya mengandalkan semangat, tapi butuh tenaga ahli yang benar-benar memahami teori dan praktiknya. Hal berikutnya adalah bagaimana bank syariah nih menghadapi era disrupsi digital. Sekarang orang sudah jarang pergi ke bank. Kita lebih suka buka aplikasi, klik-klik sebentar, dan semua selesai. Kalau bank syariah ingin bersaing dengan bank digital dan vintage konvensional, maka digitalisasi harus jadi prioritas, mulai dari layanan onboarding digital, pembukaan rekening online, fitur dompet digital syariah, integrasi dengan marketplace halal, sampai penggunaan AI dan big data untuk menilai risiko. Bank syariah harus hadir sebagai solusi modern, bukan hanya alternatif syariah dari bank konvensional. Dan terakhir, materi tambahan yang sangat penting adalah tentang bagaimana masyarakat bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan keuangan syariah. Jadi perbankan syariah hanya bisa berkembang jika masyarakat ikut
mendukung mulai dari membuka rekening syariah, membeli produk investasi syariah seperti sukuk atau reksadana syariah, bertransaksi dengan akad syariah sampai mendukung UMKM halal lokal. Kesadaran ini akan membentuk ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Perkembangan syariah bukan hanya soal agama, tapi soal membangun ekonomi yang lebih berkeadilan, lebih stabil, dan lebih menyejahterakan semua orang. Selain semua hal yang Selain semua hal yang sudah kita bahas sebelumnya, ada satu aspek penting yang sering terlupakan ketika kita bicara keuangan dan perbankan syariah, yaitu perubahan perilaku ekonomi masyarakat modern. Sekarang orang sudah semakin sadar bahwa uang bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Keuangan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda, karena tidak berfokus semata-mata pada profit tapi juga pada keberlanjutan, transparansi, dan etika. Banyak orang yang pada awalnya tidak begitu peduli dengan sistem apa yang mereka gunakan, mulai tertarik dengan perbankan syariah karena merasa bahwa konsep bagi hasil, keterbukaan akad, dan transaksi yang nyata itu lebih menenangkan secara moral dan psikologis. Hal ini membuat pertumbuhan keuangan syariah semakin relevan di era saat ini, di mana masyarakat mulai mengedepankan integritas dan nilai. Selain itu, ada hal menarik ketika kita melihat bagaimana bank syariah mulai merambah sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya belum banyak dijamah oleh bank konvensional seperti sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif. Banyak petani, nelayan, dan pelaku industri kreatif yang dulunya kesulitan mengakses pembiayaan kini mulai mendapatkan kesempatan yang lebih besar melalui bank syariah karena akad-akad seperti salam istisna, musyarakah, atau mudharabah lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan usaha mereka. Misalnya tuh petani bisa mendapatkan pembiayaan dengan akad salam, di mana bank membeli hasil panen terlebih dahulu sebelum diproduksi. Ini membantu petani mendapatkan modal tanpa harus terjebak utang konsumtif. Usaha kecil di sektor kreatif pun bisa mengembangkan bisnisnya dengan akad musyarakah, karena bank dan pelaku usaha bisa berbagi risiko dan keuntungan secara uh, proporsional. Ini berbeda dengan sistem utang yang membuat pelaku usaha harus membayar cicilan, tetapi meski pendapatannya sedang turun. Dari sini kita melihat bahwa bank syariah punya potensi besar untuk menggerakkan sektor real yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Peran sosial bank syariah juga menjadi aspek yang perlu digarisbawahi, berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki kewajiban menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hingga dana kebajikan dari akad Qardul Hasan. Meskipun porsinya kecil, peran sosial ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam bentuk bantuan usaha mikro, bantuan pendidikan, dan modal kerja bagi mereka yang tidak memenuhi syarat pembiayaan komersial. Jika ini dikelola secara optimal, bank syariah bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tapi juga lembaga pemberdayaan yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat kecil. Dan ini yang sering membuat masyarakat merasa lebih dekat dan percaya pada bank syariah. Karena mereka melihat
manfaatnya lebih nyata dan menyentuh kebutuhan dasar. Selain itu, kita juga perlu melihat perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, bahkan beberapa produk seperti sukuk negara selalu oversubscribe setiap kali dirilis. Jadi teman-teman, setelah ngobrol panjang lebar tentang teori keuangan syariah nih, praktik perbankan syariah di Indonesia, infrastruktur, lembaga pendukung, peran regulator, sampai tantangan dan peluangnya, kita bisa melihat satu hal besar nih, bahwa keuangan dan perbankan syariah sebenarnya bukan sekedar bank tanpa riba, tapi sebuah sistem ekonomi yang punya visi lebih besar, yaitu membangun keadilan, transparansi, dan keberlanjutan di dalam aktivitas ekonomi. Di Indonesia, perkembangan industri ini memang butuh waktu, tapi langkah-langkahnya sudah makin jelas dari transformasi perbankan, pemisahan regulasi antara OJK dan Bank Indonesia, percepatan digitalisasi sampai integrasi dengan ekosistem halal nasional. Bank Syariah kini tidak hanya hadir sebagai alternatif, tapi mitra strategis bagi UMKM, pelaku usaha kreatif, sektor pertanian, industri halal, dan generasi muda yang ingin berinvestasi lebih etis. Dengan dukungan pemerintah, regulator teknologi, serta meningkatnya literasi masyarakat, perbankan syariah kini berada pada titik yang sangat menjanjikan untuk tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih relevan di era digital. Tantangan masih banyak, mulai dari edukasi, inovasi produk, hingga persaingan global. Tapi peluangnya pun jauh lebih besar. Artinya, masa depan keuangan syariah bukan lagi sekedar cita-cita, tapi sesuatu yang pelan-pelan sudah mulai terjadi di depan mata kita. Oke teman-teman, itu dia perjalanan panjang kita hari ini, membahas dunia keuangan dan perbankan syariah dari A sampai Z. Semoga setelah nonton video ini, kamu dan kita nih lebih paham bahwa perbankan syariah itu bukan sesuatu yang rumit atau asing, tapi sebuah sistem yang dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kamu peduli dengan transaksi yang halal, transparan, dan tetap produktif. Kita sudah bahas konsep-konsepnya, praktik nyatanya di Indonesia, siapa saja lembaga yang terlibat, bagaimana peran regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, sampai peluang besar yang bisa kita manfaatkan bersama. Kalau menurut kamu pembahasan kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar channel ini bisa terus bikin konten. Tapi kontennya cukup sampai di sini, edukasi yang santai, mudah dipahami, tapi tetap berbobot. Dan kalau kamu punya pertanyaan, saran topik, atau bahkan pengen kita bedah produk-produk perbankan syariah yang spesifik, tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Siapa tahu itu jadi topik video berikutnya, tapi video ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bikin kita makin melek keuangan dan makin siap menghadapi masa depan yang makin digital dan makin syariah friendly. Sampai jumpa di video berikutnya, tapi video ini cuma sampai di sini. Tetap sehat dan tetap semangat, dan seperti biasa, gunakan uang dengan bijak sesuai kebutuhan, dan jangan lupa nih, tetap berkah. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semuanya.